Puluhan pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Ruang dievakuasi petugas BPBD Kabupaten Sitaro ke posko pengungsian terpadu di Desa Apengsala. Gunung Ruang yang berada di Tagulandang, Sulawesi Utara sebelumnya kembali erupsi disertai lontaran lava pijar dan abu vulkanik. Petugas BPBD Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara mengevakuasi puluhan pengungsi erupsi Gunung Ruang dari Desa Tagulandang. Warga diangkut menggunakan mobil box dan dibawa ke posko terpadu yang berada di Desa Apengsala. BPBD mencatat sebanyak 6.609 jiwa pengungsi tersebar di 3 daerah, yakni Kabupaten Sitaro, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Manado. Awas jalan, jangan pilih jalan, jangan digunakan motor. Gunung Ruang di Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi sebanyak 2 kali. Erupsi disertai lontaran lava pijar dan juga abu vulkanik. Erupsi terjadi pada Selasa dini hari pukul 1.30 dengan kolom 2.000 meter dan erupsi kedua pada Selasa pagi pukul 8.30 dengan kolom 5 km. PVMBG menetapkan status berpotensi tsunami dan warga diimbau agar tidak beraktivitas dalam radius 7 km dari kawah gunung. Menetapkan potensi tsunami yang sempat sudah kami cabut hari Minggu tanggal 21. Kemudian karena erupsi tadi malam ditetapkan kembali ke level 4 dan potensi tsunami untuk berjaga-jaga ya apabila material yang dilontarkan oleh Gunung Ruang itu volumenya signifikan masuk ke dalam air laut, meningkatkan muka air laut. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih ditakutkan lagi adalah runtuhnya badan gunung ke laut sehingga mengakibatkan tsunami. Kayak di sana juga listriknya mati. Selain itu, pemerintah Kota Manado dan sekitarnya mengimbau agar warga waspada terhadap dampak abu vulkanik. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Erupsi Gunung Ruang menyebabkan sejumlah penerbangan dari Manado ke Makassar dan sebaliknya dibatalkan. Para penumpang langsung mengajukan perubahan jadwal dan pengembalian dana ke maskapai. Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Erupsi Gunung Ruang yang terjadi pada Selasa 30 April dini hari menyebabkan 4 jadwal penerbangan dibatalkan dan 1 penerbangan dialihkan. Para penumpang yang terdampak langsung meminta perubahan jadwal atau pengembalian dana kepada maskapai masing-masing. Informasi yang kami dapatkan terdapat sebanyak 5 penerbangan, yaitu 1 penerbangan divert dengan tujuan Jakarta ke Manado, divert ke Makassar, kemudian 2 penerbangan keberangkatan ke Manado dan juga 2 penerbangan kedatangan dari Manado ke Makassar. Penerbangan yang atau maskapai yang terdampak yaitu Garuda, Citylink dan juga Lion Air. Sementara itu, imbas erupsi Gunung Ruang, Bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara ditutup sementara hingga Rabu 1 Mei pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Viral video kepanikan warga saat banjir lumpur merendam ratusan rumah warga di 2 dusun di Desa Sangi-Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Video kepanikan warga ini diunggah melalui akun Facebook milik Pion pada Selasa sore. Kepanikan terlihat dalam video yang viral saat warga di 2 dusun Desa Sangi-Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara terkepung banjir lumpur. Masyarakat setempat berlarian mencoba menyelamatkan diri. Mereka juga melakukan pembersihan kayu yang tersangkut di jembatan dan menutupi arus air hingga terjadi peluapan.
Warga yang rumahnya diterjang banjir lumpur mencoba menyelamatkan barang berharga yang terjebak banjir seperti kendaraan bermotor hingga hewan ternak. Peluapan air akibat pendangkalan kali yang tertutup bebatuan dan ranting yang terbawa oleh arus banjir. Tak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Akibat tanggul jebol tak kunjung diperbaiki, puluhan rumah di Desa Pasir Ampo, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir. Titik banjir pun meluas dari 2 kecamatan menjadi 4 kecamatan. Banjir merendam puluhan rumah di Desa Pasir Ampo, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa sore. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam akses jalan hingga mengganggu aktivitas warga. Menurut warga, banjir terjadi akibat tanggul Sungai Cidurian yang jebol sejak 2015 lalu tak kunjung diperbaiki. Akibatnya air sungai meluap merendam permukiman warga saat hujan turun. Tanggul banjir ini kan dari 2015 kok tidak ada perbaikan. Tolong dari pemerintahan, baik dari kecamatan atau dari kabupaten, tolong dorong ke provinsi. Ini kan ranah provinsi, Balai Besar. Coba, dari 2015 ini tanggul 5 titik yang jebol, tidak ada reaksi pembangunan. Menurut Pemkab Tangerang, banjir akibat luapan Sungai Cidurian dan Cimanceri meluas dari 2 kecamatan menjadi 4 kecamatan. Meski banjir di Kecamatan Tiga Raksa dan Kecamatan Kresek tidak lagi tinggi karena air cepat surut. Dari provinsi sudah bantu juga logistik, dari kabupaten juga lebih awal juga sudah membantu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, juga dengan Dinas Sosial sudah merespon itu untuk kepentingan keseharian bagi masyarakat yang terkena banjir, yang sementara ada yang diungsikan, kita siapkan logistik itu. Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan akan berkolaborasi dengan Pemprov Banten, Balai Besar Wilayah Sungai dan Kementerian PUPR untuk mencari solusi penanganan banjir. Dari Kabupaten Tangerang, Ai Marani, iNews melaporkan. Plafon salah satu masjid tiba-tiba ambruk akibat penyangga lapuk di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya warga menjadi panik karena plafon ambruk usai jemaah baru saja melaksanakan ibadah sholat asar. Jemaah panik usai plafon masjid tiba-tiba ambruk. Usai pelaksanaan salat asar di Masjid Nurul Bahari, Jalan Andalas, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Sebelum kejadian, jemaah sempat mendengar suara gemuruh hingga akhirnya plafon ambruk. Dugaan sementara plafon ambruk akibat balok kayu penyangga yang telah lapuk dimakan rayap. Pasca kejadian, pengurus masjid menutup sementara ruang salat hingga upaya pembersihan selesai. Setelah salat asar sudah sementara berdoa, tiba-tiba ada suara gemuruh dari arah belakang. Arah belakang itu di posisi apa, jamaah wanita atau laki-laki? Di jamaah wanita. Itu saat itu ada yang jemaah yang lagi sholat juga? Ada sekitar 3 sampai 5 orang yang wanita di belakang. Ada. Sementara itu pihak kecamatan juga sudah ke lokasi untuk membantu pengurus masjid dengan menurunkan tim Satgas kebersihan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan.